Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roma Aristianto. Di sini saya akan menyampaikan materi kelas 5 yaitu ekosistem. Sebelum lanjut ke ekosistem, kita akan memberikan contoh yaitu populasi dan komunitas. Apa sih populasi? Kita lihat dulu contohnya. Pertama itu ada tanaman lidah buaya, bapak darah itu jumlah-jumlahnya bisa kita lihat. Dan terakhir itu cicak, jangkrik itu ada 5 dan 10. Nah, kita nanti akan terjemahkan ke dalam bahasa populasi dan komunitas. Nih, pengertian populasi. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis dan hidup di suatu daerah dengan waktu tertentu. Dari pengertian tersebut, dapat kita lihat tadi tabelnya yaitu contoh tanaman lidah buaya ada 4 pohon, populasi burung robert yang berjumlah 21 ekor. Jadi satu jenis itu, misal tumbuhan tersebut, tumbuhan lidah buaya ada 4 itu termasuk dari populasi. Dan robertnya itu hanya pada robert saja, berarti populasi. Selanjutnya komunitas. Nah, ini kita lihat komunitas adalah kumpulan berbagai populasi yang hidup di suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Nah, di sini dari kumpulan populasi tersebut menjadi satu, itu namanya komunitas. Ada jangkrik, ada robert, ada lidah buaya, teman. Ini kita lihat diagramnya antara populasi. Itu kan ada populasi A sampai M, bisa lihat keterangannya. Nah, itu jika satu populasi dari berbagai populasi itu jadikan satu, namanya komunitas. Itu contoh yang ada di rumah saya. Nanti adik-adik bisa lihat contoh yang ada di lingkungan sekitar. Nah, ini ada gambar-gambarnya lidah buaya, tapak darah, radium merah, terujukan, Kamboja, semua warna. Itu gambar-gambar yang ada di halaman saya ya. Itu ada murai medan, saya kan pernah juga murai medan, ada lebet, darah berkutu semut, cicak, dan jangkrik. Ini ada lagi gambar lagi. Selanjutnya rantai makanan. Nah, ini saya berikan contoh satu dari dua rantai makanan yang saya berikan. Yang pertama itu ada produsen. Produsennya itu rumput buat makan jangkrik. Nah, jangkriknya tersebut nanti akan dimakan oleh burung murai. Dan burung murainya apabila sudah tua akan mati, diuraikan oleh bakteri dan jamur. Nah, di sini apabila ada salah satu saja konsumen misal atau produsen konsumen yang terlalu tinggi, misal jangkriknya berlebihan, nanti produsennya akan habis. Begitupun jika jangkriknya hilang, nanti akan konsumen juga akan mati atau punah. Nah, selanjutnya ini ada rantai makanan 2. Ini rantai makanan yang ada di rumah saya dan ada di rumah kalian pastinya. Itu ada tikus ya. Itu menjadi konsumen 1. Nah, ini tikus itu kan bisa omnivora ya, pemakan segala. Itu memakan tumbuh-tumbuhan yang ada di rumah untuk sebagai makanan. Nah, ini pengendalinya yaitu kucing. Kucing itu akan memakan tikus. Dan kucing jika sudah tua akan mati dimakan oleh jamur ataupun bakteri. Nah, apabila ada tikus yang terlalu berlebihan, nanti kucingnya itu nggak bisa menampung atau tidak bisa memakan semuanya, menjaga tikus tersebut. Akhirnya hama tersebut akan banyak dan menguasai. Nah, produksinya akan punah. Begitupun jika tikusnya nggak ada, nanti kucingnya akan mati. Nah, ini saya berikan contoh ekosistem yang ada di rumah saya atau di sekitar rumah saya, yaitu Kalongan Utara yang dekat dengan hutan bakau. Hutan bakau itu termasuk ekosistem buatan. Ini dibuat oleh pemerintah agar untuk mencegah abrasi. Ini di dalamnya ada biotik dan abiotik. Apa sih itu biotik? Biotik yaitu makhluk hidup, sedangkan abiotik yaitu makhluk tak hidup. Itu dalam biotik ada pohon bakau, burung bleko, ikan, plankton, lumut, pohon suara, kerang, kepiting, dan udang.
Sedangkan abiotiknya meliputi tanah, pasir, air, udara, suhu, cahaya, batu, dan kandungan garam dalam air. Nah, itu di dalamnya ada rantai makanan yang meliputi lumut sebagai produsen, udang nanti akan memakan lumut sebagai konsumen satu, ikan akan memakan udang sebagai konsumen 2, burung blekok nanti akan makan ikan sebagai konsumen 3, dan bakteri akan memakan burung blekok ketika sudah mati. Nah, ini jika ada salah satu wajah yang tinggi populasinya ataupun rendah ataupun punah, maka akan mempengaruhi rantai makanan selanjutnya, yaitu konsumen 2, konsumen 3 itu akan punah juga atau produsennya yang akan hilang. Selanjutnya aquascape. Nah, itu komponen biotiknya yaitu tanaman air, ikan hias, udang hias, keong, bakteri, dan abiotiknya itu pasir air, udara, oksigen atau udara, suhu, cahaya, batu, kaca, penyaring, dan rumah bakteri. Nah, ini ada keterangan untuk rantai makanan juga di dalam aquascape. Atau aquascape itu juga ekosistem buatan. Lumut sebagai produsen akan dimakan udang hias, selanjutnya udang hias akan dimakan ikan hias, dan ikan hias nantinya akan mati dimakan oleh bakteri atau decomposer. Selanjutnya ekosistem yang ketiga yang saya ambil dari sawah. Ini termasuk ekosistem buatan juga ya, di dalamnya ada biotik dan abiotik juga tentunya. Biotik itu padi, keong, ikan, ular, burung hantu, lumut, burung pipit, capung, kupu-kupu, belalang, gandang, dan batu. Abiotiknya itu seperti tadi ada tanah, air, udara, oksigen, suhu, cahaya, dan batu. Di dalam sawah pun ada rantai makanan. Contohnya, ini contoh kecilnya itu lumut sebagai produsen, ikan sebagai konsumen 1, ular sebagai konsumen 2, burung hantu sebagai konsumen 3, bakteri sebagai decomposer. Itu saja dari penjelasan saya. Kita akan melihat hal yang menarik dalam ekosistem. Yang pertama itu adanya keterikatan dalam ekosistem, yaitu antara biotik dan abiotik. Yang kedua adanya rantai makanan di dalamnya. Apabila ada salah satu saja kepunahan komponen yang maka akan sangat mengaruhi komponen lainnya. Harus balance ya, harus imbang. Terus dari bakteri yang tak terlihat ternyata sangat mempengaruhi dalam ekosistem. Selain menjadi decomposer, bakteri juga menyumbang terbesar oksigen di muka bumi selain tumbuhan. Yang terakhir itu tumbuhan sangat unik. Ia mampu memproduksi makanannya sendiri karena ia berfotosintesis dan memproduksi oksigen yang sangat dibutuhkan oleh ekosistem biotik lainnya. Nah, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.